Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ngaji bareng-bareng, membahas seputar kemarin bahas taubat gitu. Kita taubat kemarin. Mendidik anak. Mendidik anak. Nama Ustaz terakhir. Oh iya ya bukan ya. Lain Ustaz ya? Oh lain Ustaz ya. Lain Ustaz. Kita lanjutkan bahas seputar taubat ya. Terakhir kita bahas apa Pak kemarin? Sahnya taubat walaupun dia telah berbuat dosa yang sama atau dosa yang lain. Yang semisalnya. Gitu. Tetap saya kalau nggak sah mumpet nggak Pak? Iya, ada dua pendapat di antara para ulama. Nah, terusnya masalah selanjutnya baik. Pembahasan yang ada di fikih. Ada seseorang hamba, ini fokus Pak ya, penting banget ini, fokus ini. Ada seorang hamba itu, dia masuk dalam suatu perkara haram, melbu Pak, melbu. Di tengah-tengah masuk dalam perkara haram itu dia tobat. Dia tobat. Terus gimana tobatnya? Contoh. Ini contoh harus paham Pak. Sampai gosok tanah wong, ngambil hak tanahnya orang, gosok itu ngambil menggunakan tanah orang. Di tengah-tengah jenengan apa itu menggunakan tanahnya orang itu jenengan tobat. Nah, tobatnya sama bi. Kalau balik itu mati menggunakan apa tanah orang lain kan? Iya kan? Tapi cara tobat. Tanahnya dikembalikan. Tapi cara yang jenengan ada di dalamnya. Maksudnya ada di dalamnya? Contoh kedua biar enak. Jenengan pakai baju orang lain. Jenengan sudah pakai bajunya. Sudah jenengan pakai baju orang lain tadi. Udah jenengan pakai. Di saat jenengan pakai baju orang lain, jenengan tobat. Bicaranya gimana caranya jenengan tobat? Ya, baju itu Dilepas kan? Iya. Nah, berarti kan melepas baju itu berarti tetap udah tobat tapi menggunakan baju orang lain dengan bentuk melepas. Atau jenengan ngambil tanahnya orang lain, menggunakan tanah orang lain, dan posisi jenengan itu ada di dalamnya, di tengah-tengah tanah orang lain itu. Terus jenengan pengen taubat, Keluar. nah, keluar kan berarti menggunakan tanah orang lain lagi. Iya, tapi kan niatnya keluar. Lah ya kan? Niatnya keluar tapi menggunakan tanah orang lain lagi. Kebayang ya, apakah di situ butuh tobat dua kali? Tobat menggunakan, tobat pangkatnya metu. Saya kira satu aja. Satu aja ya.
Kasus ketiga, orang berzina. Terus sudah masuk ke dalam miliknya wanita, terus tobat. Otomatis kalau tobatnya apa? Cabut. Mencabutnya kan. Nah, mencabutnya kan berarti masih pakai miliknya dia gitu loh maksudnya. Nah, tobatnya itu pilih model kayak ini lah. Apakah butuh tobat dua kali? Dua kali, kali pertama masuk, kali kedua keluar, atau cukup sekali saja tobatnya itu? Satu kali ya Pak Khair ya. Ini perdebatan Pak. Maksudnya kita bahas ini biar kita kan aku bicara khawatirnya kan pendapat yang paling kuat itu dua kali tobat gitu loh Pak. Sedangkan tobatnya sama kayak si jitok gitu loh. Berarti kan butuh apa? Masih dosa, masih butuh tobat yang kedua kan gitu ya. Tobat berkali-kali. Tobat. Itu dibagi dibahas Pak. Pak Gio paham gambarannya? Satu kali saja. Kok bisa? Ya itu sudah tidak diulang. Tadi kebayang gambarannya Pak. Gambaran yang dimaksudkan bisa dipahami nggih? Menurut saya memang satu kali. Eh? Karena kesalahan yang kedua itu adalah jalan atau cara dari kita untuk bertobat. Masya Allah, pinter Pak Kheri. Lama-lama ngaji pinter Pak Kheri, Masya Allah. Nggih, Masya Allah. Ini Pak, masalah ini memang ada dua versi di antara para ulama. Sebagian pendapat itu tobatnya harus dua kali. Loh kok bisa dua kali? Karena tobat pertama jenengan kan menggunakan tanah orang lain, sedangkan jenengan ada di tengah-tengah tanah itu. Terus mari kalau jenengan tunggu ya Allah, tobat ya Allah, tobat ya Allah, kan berarti kan semari urusan ini. Terus jenengan metu mana? Metu apa? Mikir atau mas jenengan harus minggir kan? Ya enggak? Minggirnya ini kan menggunakan tanah orang lain apa enggak? Menggunakan tanah orang lain. Jenengan harus tobat. Mau main layangan loh Pak, mau layangan terus mari ngono mlebu tanah wong. Terus kemudian di tengah-tengah itu jenengan ingin tobat ya Allah, tobat iki tanah sapa aku injak-injak tobat jenengan. Wis mari urusannya ya. Terus jenengan metu kan otomatis jenengan harus keluar kan. Nah keluar itu menggunakan tanah sapa? Orang lain juga. Maka tobatnya dua kali. Itu pendapat pertama Pak. Nih, khawatir kita nanti tobatnya sekali Pak. Mumet tuh. Kita masih menanggung dosa gitu kan. Kalau keluar dulu Pak, keluar dulu baru bertobat. Berarti lambat. Tobatnya dua kali juga. Soalnya kan tobat kan harus cepat gitu kan. Kan cepatnya kan harus cepat. Padahal kalau perempuan kan, dia sudah memasukkan kemaluannya ke wanita di tengah-tengah dalam itu dia tobat. Tuh betul nih benar itu masih menggunakan miliknya dia kan. Betul kan masih mengeluarkan kemaluan kita kan pasti menggunakan miliknya dia. Nah itu butuh tobat dua kali. Oke, jelas ya. Jenengan gosok bajunya orang, jenengan pakai, terus tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jenengan ngelepas baju kok tetap menggunakan baju orang lain kan, memegang, menggunakan kan berarti kan saya menggunakan barang orang lain. Maka harus tobatnya dua kali Pak. Jadi kok sepuro Pak, kalau dulu sepuro menggunakan ladang jenengan tanpa izin. Kami juga dulu sepuro keluar ladang juga menggunakan ladang jenengan tanpa izin. Jadi tobatnya dua kali. Aman gitu. Pak, pendapat yang kedua cukup sekali saja yang dipilih oleh kocok-kocok yang mau ya. Kenapa kok sekali saja? Karena ya yang disampaikan oleh Pak Khair tadi, karena bentuk taubatnya dia harus keluar dari tempat gosok tadi gitu kan. Bentuk keluarnya dia itu sebenarnya
bukan melakukan satu pelanggaran, tapi bentuk sisi tobat. Karena dia nggak mungkin bisa keluar dari tempat itu kecuali dia harus keluar. Nah, keluarnya dia dari tempat maksiat itu adalah bentuk sarana tobat, bukan melakukan dosa yang kedua. Jadi ini sisi pandang ya, sisi pandang para ulama begitu. Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin menguatkan pendapat yang kedua, cukup sekali taubat. Tapi kalau jenengan taubatnya pempindo ya nggak salah Pak ya, nggak salah kan, salih tambah sempurna gitu ya. Tapi kalau taubatnya sekali tok, nggih mboten napa-napa insyaallah, nggih mboten napa-napa insyaallah. Sakit dipahami ini? Gini Pak Ustaz, Gimana Pak? manusia itu kan banyak hilafnya. Katakanlah tobat itu kayak tobat lombok gitu. Hari ini tobat, kok 2-3 hari lagi lakukan. Gimana Pak? Apakah sekali tobat? Tobat lombok itu yang butuh diprediksi adalah di awal tobatnya Pak. Kalau di awal tobatnya itu benar syarat-syarat tobat, dia punya tekad nggak mau kembali lagi, maka Allah akan menerima tobat jenengan. Manakala di awal tobat itu terpenuhi syarat. Nah, 5 hari ke depan kok melakukan lagi, itu urusan lain. Tobat mana Pak? Dengan tobatan sesuai dengan syaratnya. Nah, yang salah itu adalah saat Anda tobat, tapi ini tobatnya tobat lebih baik mending itu tobat yang pertama gak diterima oleh Allah. Karena Anda ketika tobat meremehkan dan tidak ada kesungguhan gitu loh. Karena manusia tempatnya salah, iya benar tempatnya salah. Dan kasih sayangnya Allah tidak mengikop kok dengan tobat yang engkau lakukan di awal dan terpenuhi tobatnya, maka kesalahan itu udah selesai. Cuma kesalahan yang kedua, tobatnya kayak piye maneh? Kalau tobatnya di pendapat terpenuhi syarat, dia diampuni oleh Allah maneh. Baru tobat ketiga, keempat ada seterusnya. Tapi kalau tobat yang pertama itu lewer, syarat-syarat tobat gak dipenuhi, gak ada penyesalan, gak ada apa, ya wis berarti perbuatan yang kedua ya disiksa oleh Allah, sebagaimana perbuatan yang pertama disiksa oleh Allah. Soalnya apa? Tobatnya nggak beneran. Nah, kalau tobatnya wis beneran, kok melakukan kesalahan lagi, urusan lain. Itu kalau ditinjau di sisi Allah Pak. Kalau manusia nggak bisa, ya toh? Manusia nggak bisa. Pasti jenengan melakukan kesalahan ya di jenengan ini dibawahi Pak Sobo. Dibawahi Pak sampai ke sini ada Pak Ahmad ya, ada Pak Ahmad, dibawahi Pak Ahmad. Wes jenengan datang Pak, saya minta maaf nggak akan terlambat lagi. Sampai nangis itu Pak. Seminggu lagi ngelakoni podo maneh. Pak saya minta maaf, kira-kira ping 4 diterima apa ora? Gak bakal diterima, gak bakal. Tapi bagi Allah Pak diterima Pak. Kalau bagi Allah diterima selama taubat kita di awal itu benar-benar taubat. Kok melakukan kesalahan yang kedua itu jenengan taubat mana diterima Pak. Kesalahan ketiga sampai 10 kali pun diterima oleh Allah selama syarat taubat yang jenengan lakukan itu terpenuhi syarat. Itu bedanya Allah kali menusuk. Paham gak? Tuhan melakukan zina berapa kali? Bertobat lagi, zina lagi Pak. Betul. Coba jajal matu semua. Jadi kayak apa? Jadi dia tahu selama belum ada hukum Islam ya. Kalau hukum Islam ya dicambuk mati kita kan. Tapi selama dia berbuat zina nih, tobat sama Allah benar, tobat nangis Pak, nangis. Mari ngono seulan maneh tergoda lagi, melakukan lagi, tobat nangis lagi Pak, benar ada tobatnya. Cuma kan jenis iman saat tergoda tadi lemah kan, maka
jatuhnya dia lagi. Maka tobat dari 1, kedua, ketiga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Rahman Rahim, Pak. Tapi kalau dia yang gini, aku tak tobat mending lakoni maneh lah wis ono rencana. Beda maneh kasusnya. Perencanaan terselubung itu Allah Maha tahu. Berarti tobat kamu yang pertama gak diterima oleh Allah, berarti dosa. Tobat kedua ya dosa karena ada perencanaan terselubung. Guru masuk. Guru masuk ini maksudnya. Nabi. Sekali gitu saja, Pak. Langge. Kalau Kok bisa tobat berapa kali gitu? lah gini saya sampean sih. Contoh sampean ya. Sama rokokan buatan. Ini Pak Abdul Khalik kayak serokokan ya. Abdul Khalik rokokan ya. Hari ini ngaji. Ngerti gak oleh Pak hukumnya haram Pak wis. Bismillah aku tobat tubuh Allah. Tobat tenan Pak iku Pak wis. Wis jadi ya. Nangis-nangis di depan Allah Pak wis. Seminggu gak ngaji ya. Terus kumpul karo perokok-perokok ngono Pak. Terus ngakoni ngerokok maneh. Siapa hukumnya Pak Abdul Khalik itu? Coba hukumnya apa? Lah podo kasusnya. Kok ada kasusnya seseorang terus zina, terus tobat tenan iku Pak, tobat tenan. Nangis tenan iku wis nangis. Mari ngono gak ngaji maneh gak tahu kenapa. Terus kemudian nang omahe ono udah ayu lho Pak. Wis berusaha. Tapi kok terus ya jeneng setan iki mau kena mana jatuh pada perkara yang sama. Tobat mana ya Allah, itu saja tobat ya Allah. Terus tobat menangis. Kudu kesalahan man, lakoni mana? Nah, antara kedua dan ketiga selama awal tobatnya itu benar-benar tobat, gak ada bentuk perencanaan betul-betul Pak. Untuk benar-benar tobat, Pak. Kemudian jatuh yang kedua, ini Allah maafkan. Selama tidak ada niat terselubung tadi. Nah itu indahnya agama kita. Kalau kita Pak, gak koyo ngono Pak, jujur Pak. Sopo sing iso tobat terus gak nglakoni maneh, sopo sing iso? Hah? Ayo sopo sing iso? Jangan disinonton di urusan yang lain ya. Karena kalau sudah di semua dosa harus disamaratakan. Kalau kita punya prinsip ngono ya, tobat itu ya sekali tok meneh aja nglakoni maneh. Iku apik Pak, memang itu yang dituntut kan. Tapi jenenge menungso wong tempat salah, tempat tergoda harus kayak piye. Maka kalau wis goro tobat bagi ente, ya wis mati wae bodoh, mati wae jadi repot masalahnya. Jelas insyaallah nggih. Baik. Masalah selanjutnya, tobat berkaitan dengan hak anak Adam. Ini penting, tolong dipahami. Tobat berkaitan dengan hak anak Adam. Ya, tobat berkaitan dengan hak menungso. Hukum asal Pak, hukum asal jikalau berkaitan dengan hak anak Adam, eling-eling Pak. Jikalau berkaitan dengan hak anak Adam berupa harta atau pernah memukul badannya berkaitan dengan fisik, maka hukum asal adalah satu, minta penghalalnya, atau Anda harus kembalikan uangnya, atau Anda harus dikisos. Gak ada cara kecuali itu. Itu kalau berkaitan dengan hak anak Adam yang berbentuk ngambil hartanya dia atau menyakiti fisiknya dia. Kalau hal itu berkaitan dengan fisik dan hartanya dia, maka hanya ada dua cara: minta penghalalannya, atau apa lagi?
atau dikembalikan uangnya atau dikisos. Contoh, kalau kita pernah ngambil nasi temennya, ini kan barangkali kan apa jenenge dhuwur kan padha gawa sego kabeh to. Terus mari ngono nggak tahu jenenge setan iku mau suatu ketika apa segoe koncone iku jenengan makan gitu. Ono wong ngene-ngene. Nah, maka gimana cara taubatnya? Ya, Pak Mukhlis tadi yang jerene Pak Bagio tadi, ya harus datang ke orangnya. Aku pernah ngambil nasimu, piye saiki? Aku njaluk kerelaanmu. Kalau sampean gak iso merelakannya, berarti ikut dihargai berapa? Saya bayar. Ngono Pak. Ya, kalau iku wis oke, aman Pak. Sing susah itu Pak, gak gelem Pak. Aku mau memaafkan dan aku gak butuh kamu bayar. Hitungan besok di akhirat besok. Iki sing susah Pak. Iki sing susah. Sing kate wong gak gelem ngene iki susah Pak. Berarti ya wis meneh hitung-hitungan di Allah, di sisi Allah. Karepe Allah piye? Di pengadilan dunia nggak selesai, pengadilan akhirat. Padahal kalau sampai ngojok umum Pak, ngojok umum ke orang, nggak ada hak bagi Anda nojok orang, mukul orang. Pernah nggak ya? Pernah nggak ya? Gebuki wong, nojok wong. Ini jalan keluarnya hanya dua Pak, jaluk sepuro dan di sepuro. Kalau nggak mau nyepuro dikisos. Saya gigi badanku pukulan sebagaimana aku pukul kamu. Kalau gak gelem nyepuro, gak gelem mengkisos, ya wis pengadilan akhirat besok. Wah enak Pak, maksudnya kalau gono pengadilan akhirat ya jenengan sakarepe dhewe, maka butuh pengadilan akhirat. Wis jelas gini, betul gini. Poin selanjutnya, jikalau berkaitan dengan hak orang lain yang berbentuk mencela dia, mencela kehormatan Pak, ngerasani dia, menuduh dia. Beda kasus yang pertama loh. Kalau kasus pertama tadi Pak, mencuri hartanya, fisiknya yang disakitin. Yang ketiga ini enggak, berupa kehormatannya yang disakiti. Contoh kayak jenengan ngerasani Pak Lukman kan ngerasani itu, atau ngerasani sama sing kopia putar-putar itu ya jenengan rasani, itu masuk. Nah, gimana cara taubatnya di sini? Apakah taubatnya ini cukup antara kamu dengan Allah? Bisa diraih Mbak? Ya. Atau jenengan harus ngasih tahu kepada orangnya dengan bentuk aku jaluk sepuro, aku tahu ngerasani awakmu, aku tahu ngomentari kamu, aku tahu nuduh kamu. Wah, ngomong apa kayak ini? Di sini ada 3 pendapat di antara para ulama. Pendapatnya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, itu disyaratkan harus ngasih tahu ke orangnya dan minta penghalalnya. Kalau Anda mek tobat nang Allah kok gak bakal diterima oleh Allah. Sampai Anda ngomong ke orangnya, Pak, aku tahu ngerasani sampean, aku tahu nuduh sampean, aku tahu ngene dan ngene, saiki aku jaluk sepuro. Piye, sampai sepuro apa enggak? Kalau enggak di sepuro ya wis urusan pengadilan di Allah Subhanahu wa taala. Wis, iki pendapat pertama. Hati-hati masalah kita ini Pak. Saya yakin itu
apalagi pegawai-pegawai suka ngrasani bos-bose yo. Tenan yo rasane yo, dirasani wae. Makanya sampai Pak Herku tenan iku kakek dirasani yo. Itu dirasani terus iku, Pak. Jadi iki dosane ngrasani. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, cukup di depan Allah saja, tapi kita balik arah. Yang awalnya menuduh harus kita memuji. Yang awalnya kita jatuhkan namanya, maka sekarang kita bersihkan namanya. Nggak cukup, nggak perlu ngasih tahu orangnya gitu kan. Cuma kita yang berolah menjatuhkan namanya, maka ada kewajiban bagi Anda mengangkat dan mensucikan namanya. Ini pendapat yang kedua, dan pendapatnya dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Fatawa. Baik, udah dua pendapat aja ya, cukup insya Allah. Dari dua pendapat ini mana yang paling kuat, Pak? Pak Ahmad dari Senwena ya. Pak Ahmad dari Senwena ya. Kalau kita ambil pendapat yang pertama, Pak, pendapat yang kedua, kenaan wong sing suka ngibahin wong sing suka nuduh wong, sing suka ngerasani wong, cukup dong Allah aja kok, nggak perlu ngasih tahu orang ya. Enak banget Pak pendapat ini, Pak. Tenang, Pak. Benar loh, pendapat ini enak banget. Maka saya pribadi condong, Pak, milih pendapat yang pertama, tapi dengan syarat selama disampaikannya itu tidak membawa kerusakan. Contoh, Pak. Kenapa kamu pilih pendapat yang pertama, Pak? Kalau ada kata aku dukung pendapat yang kedua, Pak, was kesenangan sampean. Apa-apa, jatuhkan, nuduh dia si A korupsi, si B korupsi, walah ngomongan itu wis menuduh sampai ya Allah, kayak orang itu gak punya takut. Benci bolehlah Anda itu benci, tapi bencimu kok aja nambahin dosa lah. Benci wis dosa, Pak. Nah, kalau sampai biarkan benci itu terus berkelanjutan, nambah dosa. Untung orang pengadilan, Pak. Kalau orang pengadilan repot nanti kita. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan itu, Pak, itu orang pengadilan nih, nggak boleh sembarangan kita. Makanya ojo sampai awal deweku ngelatu, ngerasani wong, nuduh wong. Itu hati-hati, bahaya ini, bahaya ini. Makanya seng baju kuning-kuning ini ya, kono masalah, Pak, melarat orang masalah. Tapi seperti jogol mulut kita aja sampai gini perkara kan, Pak. Sudahlah, jalankan aja dengan baik, gak usah kok nuduh sana sini lah tambah oleh dosa. Orang coba jenengan kata nuduh itu saya ngomong itu saya untungnya apa saya? Kalau kata untungnya apa? Terus adakah data? Adakah apa? Ada orang data orang apa? Sampai ngobok pun andai kata orang data, nggak selainnya Anda sampaikan di depan umum, ya kan? Walaupun itu kata Pak, malah orang dosa sampaikan kepada orang yang berkaitan dengannya. Ini gak wani ngomong apa? Ya ini dunia ini tadi apa? Nah, dengan syarat apa? Kecuali kalau sampean sampaikan, jangan lalu dibunuh. Nah, itu berarti harus sampaikan. Ya, aku tuh pengen nyampaikan tobat, tapi kok aku nyampaikan, aku dipateni, dilebokno penjara ya wes. Berarti jadi sudah cukup bagi Anda ke Allah. Ambil pendapat kedua, Pak. Jikalau dengan Anda menyampaikan terus terang di depannya, lalu membawa efek samping yang jenengan nanti tidak bisa
bersabar karenanya, ya sudah. Apa pendapat kedua? Yaitu cukup tobat dengan antara kau dengan Allah, dan yang kedua apa? Dengan apa? Memuji dia dan mengembalikan martabatnya dia. Selama itu bisa jenengan sampaikan dulu. Lagi tobat guys. Kalau ini nggak segera tobat Pak, nggak tahu Pak apa yang terjadi pada diri kita nanti. Cukup mati jenengan tetap punya dosa. Nah dosa ini nggak akan bisa selesai sampai di pengadilan Allah. Akan dipanggil orang-orang yang kamu fitnah, akan dipanggil orang-orang yang kamu fitnah, yang kamu tuduh, yang kamu hasut, yang kamu caci maki. Mereka akan ditanya, piye awakmu saiki? Kamu telah dituduh oleh si A si B. Maafkan enggak ya Allah. Ya wis, palamu entek-entek, diambil semuanya sama dia. Nah, tinggal Pak monggo. Tinggal kita Pak Abdul Khalid mau mikir dosa gua akeh kaya dulu ya. Podo Pak, dosa gua akeh Pak. Ya insyaallah. Sampai gini Pak. Nggih. Kalau kita ceritakan beliaunya itu tapi benar semua Pak. Bukan gibah. Apa yang dia katakan itu benar. Ya. Yo, itu jenenge Pak. Itu jenenge gibah kan ngono Pak. Kalau boten bener berarti jenengan mengada-adakan. Gimana sih Pak? Zikru akhaka bima yakra. Nyebutin sesuatu yang sesuatu itu benar-benar ada pada dia. Tapi jenengan sebutkan ke orang lain bukan ke dia gitu loh Pak. Contoh nih, Pak Ahmad korupsi, oke. Aku ngomong sama Pak Khair, Pak Ahmad korupsi gini-gini. Itu jenenge apa? Ya gibah. Karena penyebutan Pak Ahmad korupsi, Pak Ahmad juga senang. Ketika aku menyebutkan kepada Pak Ahmad, Pak Khair, aku tuh apa tuh korupsi? Ternyata kau bohong dan dusta, berarti aku bukan ghibah tapi apa? Memfitnah, mengada-adakan. Nah sebenarnya ya, jenengan itu kata ngono sampaikan ke langsung Pak Ahmad. Aku dengar awak jenengan cari korupsi, benar toh? Enggak kok gini. Oh ya wes berarti wes sudah, jangan ke Pak Khair, jangan ke yang lain. Kalau kamu ke yang lain jadi masalah, merembetnya malah dosa, bukan solusi. Kita bahasanya kan bukan ke orangnya kan Pak ya, kemana Pak? Koncone kalian nih kan, sehingga langsung rame. Nah rame nih itu justru bukan solusi, nambahin dosa. Terus langsung ke orangnya. Nah kalau jenengan gak wani itu kan menemuai gak wani itu kan menemuai gak wani. Udah jelas. Udah betul ya. Biasa ada pertanyaan seperti ini enggak? Minta sama seperti saya ini ya. Iya. Ustaz, saya pernah mengunjing Ustaz ya. Saya minta maaf. Ustaz nggak mau maafkan, apa nggak berdosa? Kita sudah minta maaf. Oh, enggak juga. Ya? Ada dua pendapat Pak di antara ulama. Ada yang ngomong sebagian mengatakan gini. Sebagian mengatakan gini. Haknya dia memaafkan atau tidak. Sebagian mengatakan enggak aku maafkan. Kenapa nggak dimaafkan? Kalau aku maafkan berarti apa? Pahalanya dia sudah nggak bisa terkirimkan ke aku. Oh, aku juga di akhirat butuh pahala. Nah, kalau dia ngerasani aku kan, berarti aku apa? Ditransfer terus jenengan oleh pahala saiti transfer dengan aku. Nah, kata aku memaafkan berarti kau oleh transferan, Pak. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, selayaknya bukan kewajiban ya, selayaknya dimaafkan. Soalnya apa? Sebab Anda juga punya dosa sama orang lain. Kalau Anda sama dia nggak jenengan maafkan, apakah Anda aman dari dosa kepada orang lain? Ya aman tak? Nah kalau jenengan nggak aman berarti apa? Ditransfer, jenengan baru transfer ke yang lain. Ya kok dua kosong? Oleh transferan dikirim mana? Transferan dikirim. Lapa dua ya sih. Maka berarti bagusnya dimaafkan. Kalau dosa tidak, memaafkan itu haknya seseorang Pak.
Kita nggak bisa maksa seseorang harus memaafkan kesalahan dia. Nggak ada kewajiban bagi dia untuk memaafkan. Kalau menurut enak Pak, gebuki, ngerasani, nuduh, sepuluh ya, wajib atau sepuluh, lah enak tenang. Tataran apa ini agama kayak model-modelnya? Dia nggak ada kewajiban bagi dia. Dia memaafkan terserah, nggak memaafkan terserah, karena dia yang disakiti, dia yang diinjak-injak, maka dia punya wewenang. Di tangan dia wewenang itu, dia mau memaafkan atau tidak memaafkan terserah dia. Makanya hati-hati, jangan merasa dua kok rasanya aku terus orang ini. Tradisi. Lah itu tradisi piye? Oh, Aku apa yang ngerasani Pak? lho iya makane. Takon Pak Sito-sito. Karena suka. Makanya astagfirullah. Makanya karena kita sering ngerasani wong, ya kan? Ya kalau ada yang minta maaf ke kita ya dimaafkan. Soalnya dengan harapan kau memaafkan orang lain juga akan memaafkan kita. Menurut harapannya Pak. Nah sahabat perasaan aku apa? Tahu Pak. Tahu. Kira-kira sama apa tuh? Iya tahu. Gitu ya. Oke, monggo. Kalau kita bercerita tentang kejelekan orang lain gitu ya, ada dalam Al-Quran, apa itu termasuk rasanya? Yang ada Al-Quran yang disebutkan oleh Allah. Gak Pak, itu khusus Al-Quran bisa kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu wis aman Pak itu Pak. Gak bisa diungkit di otak atik karena dia sudah dinaskan oleh Al-Quran. Tapi kalau kejelekan orang lain yang tidak ada naskah Al-Quran Pak, terus kita ngomong ke orang lain, itu jenenge ghibah. Dzikru akhaka bima yakra. Apa itu sih ghibah? Menyebutkan sesuatu yang ada pada teman kamu yang dia gak suka. Contoh, jenengan ngomong ini loh, Pak Hamad itu loh elek, menurut loh, dan dia gak suka dengan kata-kata elek tadi. Itu jenenge ghibah. Pak Khairi itu loh, wong cili, dia gak suka, dia gak suka. Itu jenenge ghibah Pak. Ghibah. Itu loh Pak. Loh, gitu. Makanya lambe iki ditata beneran. Ojo kok anggar caplok-caplok ngono. Anggar ngomong wae. Lah ana aturan dhewe. Makanya ojo nambahi dosa. Ingat Pak, kalau kita nggak berbuat kebaikan, ojo nambahi dosa. Ojo nambahi dosa. Yang paling wapi Pak, lambe iki dikunci wae. Wis enak wis. Garanti wae. Gak ngomongi uang lah ya. Gak ngomongi uang ya Allah. Ini alangkah bahagianya orang semeneng Pak. Ini ki alangkah bagus meneng ngai pikir wae. Wis iku bahagia banget Pak. Mau sebiasa lambe ini wis duwen iki Pak. Iku sakit dosa nih biasa. Udah iku biasa wis akeh dosane Pak. Ngrasani wong wae Pak. Ngrasani wong wae. Kesimpulannya teman-teman semuanya kan, awan dewe iki nang donya wis melarat. Kerja wis kepanasan, kabeh kepanasan. Ojo nambahi kepanasan mana di akhirat. Dijogo bener apa yang kita lakukan. Wis nang melarat nang donya kok opo Pak, menis penting di kuburan adem, nang akhirat adem. Betul lho Pak, ya kan? Nah, sedih asih-asih iki lah. Wis enak nang donya nang kuburan ya gak enak ya. Sing mendingan lah sik sono enake saiki lah nang donya Pak, ya. Nang dhewe iki sing mlarat nang donya kepanasan, nang akhirat ya kepanasan ya Allah kebaros tenan kalau dhewe iki. Ya bicara dhewe iki enak lah. Donya ya enak, akhirat ya enak. Kalau iso dipilih ngono, kalau gak iso dipilih ya nang donya melarat. Ora ono masalah kan, sebentar aja kan. Nang akhirat kan kekal gitu loh kan. Makanya jogo Pak lisan Pak, jogo lisan. Makanya sering kita sampaikan Pak, Abu Said mengatakan apa? Apakah orang-orang itu disiksa gara-gara lisan mereka? Tabbanlah kayak celaka kamu wahai sahabat. Hal yukabbun nasu ala manakirin. Tidaklah manusia itu diseret
di atas leher-leher mereka, diseret gitu Pak, kecuali karena apa? Hasoida al-sinati, sebab hasil lisan-lisan mereka. Jadi sebab lisan-lisan mereka itu menyeret seseorang yang ahli ibadah Pak, menyeret seseorang yang ahli ibadah disupperet menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala gara-gara lisan. Makanya tobatnya berat Pak, tobatnya berat. Gak boleh malu Pak, segera sampaikan Pak. Kocok-kocok yang ngaji mumpung guru mati loh ya. Nah saya kira WA-an misalnya kalau suka ngomong di depannya ya WA-an Pak aku, tapi ojo majbur sebutkan namanya, ngerasani menuduh aja berani kok, lapor nggak berani ya sampai lah saya Fulan bin Fulan tahu ngerasani sampean Pak gini aku jalur sepuro udah loh Pak wani murah suka menolak nanggung dosa daripada jenengan kita nanggung dosa Pak, nanggung dosa sepanjang masa ya terserah, itu pilihan Pak ya, daripada kita nanggung dosa sepanjang masa itu pilihan, mau dilanjutkan menanggung dosa di monggo, mau diselesaikan di monggo, itu pilihan, jenengan punya pilihan Pak, itu jenengan punya pilihan. Oh Pak? Ya. Nggih berat tak. Makanya ojo nglakoni berat, konsekuensi ini berat. Pak Abdul Khalik gimana? Aman Pak? Coba nggak takut aja Pak, mumet kita ini Pak. Piye? Tanya Pak ya, menjalankan orang lain untuk diambil pelajarannya yang enggak seperti beliau tanpa menyebutkan nama orangnya itu gimana? Tanpa menyebutkan namanya nggak apa-apa, aman. Tanpa menyebutkan namanya, penting orangnya juga nggak paham loh ya. Ojo wonge paham. Jenengan contoh, ini sudah masyhur yang jenengan sampaikan itu Pak Abdul Khalik contohnya kan. Terus sampai ngomong ke A, ngambil pelajaran tentang yang dilakukan oleh Pak Abdul Khalik tanpa menyebutkan nama, tapi yang jenengan ajak ngomong terus paham itu adalah Pak Abdul Khalik. Lah kok duai. Jadi cari yang lain aja. Inisial. Oke, monggo. Misalkan Pak Abdul Khalik punya teman partner kerja dan partnernya itu Menipu. Benar, saya menyampaikan ke Pak Abdul Khalik bahwa beliau itu menipu bla bla bla. Mana itu Pak? Itu ada dua kerusakan di situ. Kerusakan yang pertama tetap ngerasani. Yang kedua maslahat supaya nggak ditipu. Nah ini bertabrakan dua kerusakan. Kerusakan ngerasani, kerusakan menjaga hartanya dia. Maka Imam Nawawi dan juga yang lain boleh Anda menyampaikan ke Pak Abdul Khalik walaupun dengan menyebut namanya. Demi apa? Menjaga kerusakan yang lebih besar dengan melakukan kerusakan yang lebih kecil. Itu masuk ke kaidah baru lagi. Gak apa-apa jangan sampaikan begitu. Tapi dengan data yang konkret ya. Ya, data yang konkret. Bukan fitnah. Karena kalau itu biarkan, ya dia akan tertipu. Ya, tertipu. Oke? Jelas? Aman? Aman tuh. Saya aman tuh ya. Aku aman nih. Yesus. Sampai di sini insyaallah. Subhanaka Allah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.